Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sahabat Dasar, masih kembali lagi bersama kita di Gaspol. Gaspol memang. Oke, melanjutkan kita kembali lagi di sesi tanya jawab. Tadi ada dua orang yang sudah bertanya dan sudah dijawab dengan dasar oleh Ustadz Dasar. Kita beri lagi kesempatan untuk yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dari komunitas fotografi Universitas Budi Luhur. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana agar kita tahu batasan, kapan kita mengejar, kapan kita berhenti untuk istirahat dalam hal apapun? Oke. Alhamdulillah, Allah itu dalam tubuh kita memberi sensor. Sensor. Oke. Ada kalau metal detektor kan. Kalau Titik-titik. dia, Titik-titik, iya. Tubuh kita juga punya. Ketika perut ini perlu diisi, maka ada sensornya. Iya. Apa itu? Rasa lapar. Betul. Bayangkan kalau tidak ada sensor rasa lapar, kita tidak tahu kapan harus makan, kapan tidak. Maka ketika Anda lapar, kuncinya, resepnya, Makan. obatnya, makan. Kemudian, bagaimana ketika kita punya mata mesti istirahat? Baca nih, membaca Iya, terus. sensornya nih. Ada sensornya Ada tidak? sensornya. Apa? Ngantuk. Oh, iya. Jadi ketika ngantuk, itu indikator tubuh kita perlu istirahat. Maka jangan sampai ngejar target, karena tidak pandai mengatur waktu. Karena seminggu ini, dia luangkan waktunya dengan hura-hura, tidak ada faedah. Akhirnya besok penentuan hasil harus masukkan tugas, dia kerja sampai subuh hari, padahal matanya sudah lelah. Maka mata memberikan sinyal, saatnya kau tidur Dasar. Dengan cara apa? Allah kasih rasa ngantuk. Jadi ada orang bilang, apa obat ngantuk? Minum kopi tidak. Obat ngantuk, tidur. Jangan dilawan. Jangan dilawan, tidur. Itu adalah sensor dari tubuh bahwa kamu harus istirahat. Ya. Kemudian ada lagi Allah kasih sensor yang lain. Ketika tubuh kita ini perlu istirahat, yaitu demam. Oh. Itu berarti tubuh kita ada masalah. Apalagi biasa ada kita punya bersin-bersin. Mulai drop ya. Nah itu sudah mulai drop. Berarti saatnya istirahat. Jadi misalnya ngejar target nih. Fotografi. Ya kan? Kita punya proyek harus selesai. Tugas. Akhirnya kerjanya hampir 24 jam. Percaya kerja dengan di luar kemampuan tubuh pasti hasilnya tidak maksimal. Maka yang baik, atur jadwalnya. Tugas selesaikan, misalnya fotografi, pengambilan gambar. Kemudian hari kedua, pembuatan narasi. Hari ketiga, editing. Nah itu, jadi jangan sampai membuat jadwal lalu tidak mematuhi jadwal itu. Ya, percaya tubuh kita ada sensornya, ketika dia lelah, maka dia akan memberikan respon capek. Dahsyat sekali. Oke, masih ada satu kesempatan lagi akan kita berikan. Siapa yang mau nanya? Namanya Abdul Hadi Sancoko Ya, dari Universitas Budi Luhur. ya. Saya ingin menjawab dari polling yang A tadi. Ya, yang A tadi. Kenapa saya milih untuk bersantai karena menurut Setelah saya lelah bekerja ya. iya, karena untuk menyegarkan otak kembali Pak Ustadz. Ya, Oke. Iya. manusia perlu rehat. Saya pun dalam dakwah pasti perlu rehat. Ya, tidak mungkin tubuh kita ini on 24 jam. Kalau dia dimaksimalkan 24 jam tidak ada rehat, maka tunggu pasti hancur kita punya tubuh. Mulai sakit, kena liver dan lain sebagainya. Maka perlu rehat. Tapi hidup jangan rehat mulu. Iya kan? Sunnatullahnya itu siang kerja, Ya. malam istirahat. Cuma kita balik sunnatullah. Siang tidur, malam keluyuran. Akhirnya hidupnya tidak ada faedah. Ya. Nah, istirahatnya itu idealnya menurut ilmu kesehatan 8 jam. Tidur. Rasulullah itu
manusia yang paling sempurna dalam memanfaatkan waktunya. Sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk dakwah atau kepentingan umat. Nah, tidak bisa juga kita dakwah terus, bekerja terus, mengabaikan waktu untuk keluarga. Karena ayat mengutamakan keluarga dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Keluarga dulu. Jangan sampai kita enak keluar, ya seperti saya dakwah keluar, lupa mendidik anak dan istri di rumah, maka itu yang namanya mengabaikan kewajiban, mengutamakan yang sunnah. Padahal dalam Islam ketika ketemu antara sunnah dengan wajib, maka sunnahnya gugur, wajibnya yang diprioritaskan. Nah, saya setuju, hidup perlu rehat. Hidup perlu istirahat. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk wilayah stres. Tapi jangan terlalu banyak rehat karena ada saatnya kau stres daripada rehatmu itu. Dahsyat sekali. Nah, Pak Ustadz, ini mungkin yang disampaikan sebagai penutup untuk perjumpaan kita di hari ini, kami persilahkan. Ya, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan beban perjalanan abadi. Itu lagunya Ebit GAD yang berbicara tentang waktu. Ya, sekarang kita lagi dalam perjalanan. Alhamdulillah Allah kasih kita waktu. Maka manfaatkan selagi masih ada waktu yang panjang untuk mengumpulkan bekal. Mas Akbar, semakin jauh perjalanan, idealnya semakin banyak bekal. Semakin panjang waktu, semakin perlu banyak bekal. Maka di dunia ini saatnya mengumpulkan bekal. Bekal untuk dunia, bekal untuk akhirat. Bekal dunia itu cari nafkah. Bekal dunia itu bekerja. Bekal dunia itu belajar. Supaya apa? Orang kata berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Masa kuliah kita isi waktu. Teman kita lebih banyak dia nongkrong, kita lebih banyak bekerja, belajar fotografi, membenahi diri kita dengan keterampilan yang bisa membuat kita hidup nyaman. Itu yang disebut mengisi dunia. Tapi jangan lupa kejar akhiratmu. Seolah-olah kau akan mati besok. Begitu pesan Nabi. Kejar duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa, kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Keseimbangan. Dunia penting, akhirat juga penting. Jangan sampai duniamu kau utamakan, kau abaikan akhiratmu. Padahal dunia ini hanya sekejap. Akhiratlah kehidupan yang abadi. Bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Salah satu di antaranya adalah dengan belajar, dan belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Adik-adik sekalian yang hadir di tempat ini adalah mahasiswi yang berkumpul dalam komunitas fotografi. Berarti orientasinya membenahi diri untuk fotografi dikuasai. Jangan sampai komunitas ini lebih banyak nongkrongnya, lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak cuit-cuit tidak ada guna, lebih banyak ngumpul-ngumpulnya sampai sahwatnya terpancing-pancing ke sana kemari, tidak membenahi diri dengan keterampilan. Itu yang disebut merugi dengan waktunya. Dahsyat sekali. Luar biasa, semoga bermanfaat bagi kita. Kesimpulannya mungkin yang bisa saya petik adalah bagaimana kita bisa kecil bahagia, muda tua bekerja mencari pahala, mati masuk surga. Amin. Nah, sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari komunitas fotografi Universitas Budi Luhur, dan juga terima kasih buat semua pemirsa yang sudah setia melihat yang namanya atau menyaksikan yang namanya Gaspol. Kita berpisah dulu hari ini, kita berjumpa di lain kesempatan, tetap di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,